اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya karim. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sampaikan haturan salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada Nabi besar yang merupakan qudwah dan tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti dan menapaki jalannya sampai hari kiamat. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat melanjutkan kajian online dari pembahasan kitab Khulasah Ta'zimul Ilm karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala, di mana telah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya dari Al-Ma'qidul Khamis, poin yang kelima, yaitu sulukul jadatil musilati ilaihi, menempuh jalan atau metode yang benar yang sudah ada dalam hal yang bisa menyampaikan kita kepada ilmu. Nah, maka inti dari apa yang beliau sebutkan di sini, bahwa dari jalan yang bisa mengantarkan kita kepada ilmu, dari metode yang benar yang dengannya akan kita bisa meraih ilmu tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dengan menghafal matan-matan yang mengumpulkan intisari ilmu yang kita ingin pelajari. Nah, kita pelajari matan-matannya yang memang dijadikan sandaran dan rujukan oleh para ulama dalam berbagai disiplin ilmu, entah dalam ilmu nahu, dalam ilmu saraf, atau dalam tauhid, akidah, dalam fiqih, na'am, dalam ilmu usulul fiqh, qawaid fiqhiyah, dan lain sebagainya dari cabang-cabang ilmu yang diketahui. Kemudian setelahnya dia ambil ilmu tersebut dari seorang guru yang mufidun nasihun, yang dia bisa memberikan faidah dan menasihati, yakni dia punya keahlian dalam ilmu yang dia ajarkan, dikenal sebagai seorang yang memang menuntut ilmu sebelum itu dan menimba ilmu dari yang ahlinya dan kepada yang ahlinya. Nah, ini dia mengambil ilmu tersebut talaki langsung kepada guru. Iya. Kemudian juga dia seorang yang nasih, yakni yang memang layak untuk dijadikan tauladan, untuk diambil petunjuk darinya, ya. Dan dia menguasai, mengetahui cara atau metode yang benar di dalam mengajarkan ilmu. Maka dari sanalah insyaallah taala kita akan bisa mendapatkan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Maka pada malam hari ini kita akan masuk pada al-maqidus sadis, simpul yang keenam, poin yang keenam. Kata Syekh hafizahullahu taala, riayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhimmi. Memperhatikan bidang-bidang disiplin ilmu untuk dia pelajari dan dia dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Memperhatikan bidang-bidang ilmu untuk dia pelajari dan dia dahulukan mana yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya
menuntut ilmu ada jenjang-jenjangnya, ada tahapan-tahapannya, tidak sekaligus. Sebab ilmu itu sangat banyak, dan setiap ilmu di dalam agama adalah penting untuk dipelajari. Akan tetapi di sana ada skala prioritas. Ada yang lebih penting untuk pertama kita pelajari. Karena kalau kita mempelajari ilmu seluruhnya, tidak akan cukup umur kita. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan ucapan dari sahabat Salman Al-Farisi, al-ilmu kathirun wal umru qasirun. Ilmu itu terlalu banyak, umur tidak cukup untuk mempelajari seluruhnya. Ya, innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Kata seorang penyair, ilmu itu bagaikan lautan yang sangat luas, maka ambil dari ilmu tersebut intisarinya, yang terpenting dan terindahnya. Maka itu dari metode seseorang di dalam mempelajari ilmu agama. Ya, dan tentu tidak diragukan, dari ilmu agama yang terpenting untuk pertama dia pelajari adalah ilmu tauhid. Karena itu merupakan pondasi dasar dari seluruh ilmu yang ada. Tauhid dan akidah ini yang pertama yang wajib untuk dia pelajari. Kemudian dia mengetahui dari ilmu-ilmu yang dengannya ia menjalankan ibadah kepada Allah, dari fikih, agar bisa benar ibadah dan muamalahnya. Kemudian setelahnya dia perbaiki dari adab dan akhlak, maka dia perlu mempelajari ilmu adab dan akhlak. Ya, sebagaimana yang pernah kami ingatkan bahwa dari seluruh ilmu ya yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, ada 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu akhlak dan adab. Ya, kapan dia kuasai ilmu ini ya, atau dia mengambil apa yang terpenting darinya, baru dia melangkah kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, para hadirin, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari seorang penuntut ilmu hendaknya dia mengambil dasar-dasar intisari dari setiap bidang-bidang ilmu yang ada di dalam agama ini. Dia punya basic terhadap disiplin-disiplin ilmu yang ada. Dia punya dasar-dasarnya. Dia punya landasan-landasannya. Setelah dia mengetahui dasar-dasarnya dan dia punya basic di situ, baru dia mengambil yang bersifat takhasus, untuk dia memfokuskan diri pada satu bidang ilmu yang menurut dia lebih nyaman di situ, atau dia lebih ahli di dalam hal tersebut. Baru dia takhasus, ya, memfokuskan diri kepada 1 atau 2 cabang ilmu. Setelah dia menguasai dasar-dasar dari disiplin-disiplin ilmu yang ada, dia punya basic untuk hal tersebut. Nah, maka ini dari hal yang selayaknya ya, yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Karena kalau seseorang misalnya ya, dari awal dia belajar sampai akhirnya ya, sampai akhir pelajaran dia tidak belajar kecuali hanya kepada satu pelajaran saja. Nah, dia tidak mengambil basic dari ilmu-ilmu yang lain. Ini dari metode yang salah di dalam menuntut ilmu. Ya, awal kali dia belajar, maka pelajari dari ilmu-ilmu tersebut ya. Yang terpenting dulu dia kuasai ya, apa yang menjadi dasar-dasarnya. Naam, baru setelahnya dia takhasus. Jangan dia awal menuntut ilmu misalnya ya, dari 0 dia pelajari bahasa Arab dulu. Dari awal sampai akhir belajar bahasa Arab. Dia tidak sentuh ilmu tauhid, dia tidak sentuh ilmu fiqih, ya, dia tidak pelajari ilmu yang lain, dia langsung fokus kepada ilmu bahasa Arab saja. Ini kurang baik di dalam menuntut ilmu. Seorang kalau belajar dia ambil dulu yang terpenting. Bagaimana ibadahnya?
kalau dia sibuk dalam belajar bahasa Arab, tetapi cara beribadah dia tidak tahu. Ya, ini aib dari seorang penuntut ilmu. Nah, maka di sini beliau nukilkan ucapan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi Saidi Khatirih, dalam kitabnya Saidul Khatir, jam'ul ulumi mamduhun. Kata Ibnul Jauzi, mengumpulkan bidang-bidang ilmu atau ilmu-ilmu yang banyak dia kumpulkan pada dirinya adalah perkara yang terpuji. Ya, adalah perkara yang terpuji. Min kulli fannin khud wala tajahal bihi fal hurru muttali'un alal asrari. Seorang penyair mengatakan, setiap disiplin ilmu pelajarilah, dan jangan kamu tidak mengerti sama sekali terhadap setiap dari cabang-cabang ilmu itu. Iya. Tapi apa? Pelajari di setiap cabang ilmu, di setiap disiplin ilmu, pelajari, ambil yang menjadi dasar-dasarnya. Nah, jangan kamu wahai penuntut ilmu sama sekali jahil, tidak mengerti apa-apa tentang suatu cabang dari permasalahan ilmu. Fal hurru muttali'un alal asrari. Orang yang merdeka adalah orang yang tahu terhadap banyak rahasia-rahasia. Maksudnya apa? Seseorang yang sukses dalam ilmu ini tatkala dia tahu banyak permasalahan ilmu. Dia kuasai ya berbagai macam disiplin ilmu di dalam agama ini. Ya. Karena seorang yang merdeka ya pada dasarnya tidak ridha, tidak mau kalau misalnya dia tidak tahu perkara yang dia bisa mengetahuinya, ya kan? Maka seorang penuntut ilmu seperti itu, nah, ketika dia mampu, ya, dan dia bisa untuk mempelajarinya, maka dia belajar, ya. Dia ambil dasar-dasar ilmu di setiap disiplin-disiplin ilmu yang ada. Nah, walaupun dia tidak harus langsung mendalaminya, ya, tapi dia ambil perkara-perkara pokok yang menjadi basicnya. Nah, wa yaqulu syekhu syuyukhina, ya, di sini beliau menyebutkan, berkata syekh dari masyayikh kami, seorang guru dari guru-guru kami, yaitu Muhammad Ibnu Mani' rahimahullahu taala fi irsyadit tullab, dalam kitabnya Irsyadut Tullab. Kata Syekh Muhammad bin Mani', wala yambagi lil fadili ayatruka ilman minal ulumin nafi'ati. Tidaklah selayaknya, tidaklah sepantasnya bagi seorang yang mulia, bagi seorang penuntut ilmu untuk meninggalkan satu ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tidak layak, kata beliau. Ya. Hendaknya apa? Hendaknya dia pelajari dari disiplin ilmu yang ada. Allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnati, yang bisa membantu dia untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yang bisa membantu dia untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumih, apabila dia mengetahui bahwa dirinya punya kekuatan untuk bisa mempelajarinya, maka kenapa tidak? Kenapa dia tidak pelajari? Wala yasughu lahu ayya'iba al-ilma alladhi yajhaluh, dan tidak boleh baginya untuk mencela ilmu yang ia tidak ketahui. Wa yuzriya bi'alimih, atau merendahkan orang yang mengetahuinya, tidak boleh. Ya. Ini dari perkara yang beliau ingatkan. Karena di antara penyakit seorang penuntut ilmu, tatkala dia tidak tahu sesuatu atau mungkin belum pernah dia dengarkan, langsung dia katakan apa? Nah, ini perkara bid'ah. Nah, ini perkara baru ini. Saya belum pernah dengar. Dia langsung tergesa-gesa menyalahkan. Nah, ini keliru. Harusnya kalau dia tidak tahu, dia cari tahu dulu. Jangan terburu-buru menghukumi. Harus dia pelajari dulu. Jangan sampai dia yang salah.
Jangan sampai dia yang jahil, jangan sampai dia yang belum tahu. Jangan mentang-mentang ada sesuatu yang baru dia dengar, kemudian dia menyalahkan sesuatu itu, atau dia membid'ahkan sesuatu itu. Dia pelajari dulu, dia lihat dulu, dia teliti dulu, dia periksa dulu. Iya, karena terlalu banyak permasalahan ilmu ini yang belum kita ketahui. Nah, maka ini dari hal yang ingin beliau ingatkan, ya, bahwa seorang itu jangan mudah menjatuhkan celaan kepada orang lain. Ketika dia belajar ilmu, ya, kemudian dia belum mempelajari ilmu tersebut, kemudian dia langsung mencela, ya, seorang yang mempelajari cabang ilmu atau disiplin ilmu tertentu. Nah, ini terkadang ada kita temukan sebagian orang, ya, contohnya misalnya orang yang belajar fikih misalnya. Ketika dia belajar fikih di madhab Syafi'i, dia cela orang yang belajar fikih di madhab yang lain. Atau sebaliknya, yang belajar fikih di satu madhab, kemudian dia cela yang belajar fikih di madhab Imam Syafi'i misalnya. Ini keliru. Nah, tak boleh dia mencela yang seperti itu. Atau orang yang belajar fikih dari madhab, dia cela yang tidak belajar fikih dengan madhab. Atau sebaliknya, yang belajar fikih praktis, ya, yang memakai tarjih, dia cela orang yang belajar fikih dari madhab. Ini keliru semuanya. Tidak boleh dia, ya, mencela yang seperti ini. Karena apa? Nah, masing-masing ada kelebihannya, ya, masing-masing ada yang lebih diutamakan. Nah, masing-masing sesuai dengan pendapatnya yang dia pegang dari para ulama. Nah, seorang kalau dia baru belajar, maka jangan dia terburu-buru di dalam menghukumi sesuatu, dalam menyalahkan sesuatu. Dia pelajari dulu. Nah, ketika dia sudah cukup ilmunya dan dia tahu ini salah, maka dia salahkan. Jangan juga kalau ada yang salah, dia berusaha untuk membenarkan. Kalau yang salah ya salah, yang benar dibenarkan. Nah, tetapi untuk hal tersebut dia perlu belajar dan terus belajar. Ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa inna hada naqsun wa radilah. Sesungguhnya sikap yang seperti itu, ya, dia langsung menyalahkan atau mencela ilmu yang dia tidak ketahui, langsung dia cela, ini adalah sesuatu kekurangan dan suatu kerendahan. Fal aqilu yambaghi lahu ayatakallama bi ilmin aw yaskuta bi hilmin. Seorang yang berakal hendaknya dia berbicara dengan ilmu. Kalau dia bicara, bicara dengan ilmu. Kalau dia diam, maka dia diam dengan santun, sabar, penuh kebijaksanaan. Itu seorang yang akil, seorang yang punya akal seperti itu. Kalau dia bicara, bicara dengan ilmu. Dia diam dengan ilmu. Nah, jangan tatkala dia berbicara, pembicaraannya tidak ada dasar ilmunya. Nah, ini dari perkara yang tercela bagi seorang penuntut ilmu. Kata beliau, wa illa dakhala tahta qawli syair, qaulil qail. Sebab kalau tidak demikian, maka dia akan masuk dalam singgungan seorang penyair yang mengatakan, atani anna sahlan damma jahlan uluman laysa ya'rifuhunna sahlu uluman law qaraha ma qalaha walakinnar ridha bil jahli sahlu. Ini ucapan luar biasa dari seorang penyair ini. Apa katanya? Telah datang kepadaku suatu kabar, berita bahwa si Sahal, ya, ini hanya permisalan saja, sebutkan namanya Sahal, dia dengan kejahilannya mencela ilmu-ilmu yang belum dia ketahui, yang belum si Sahal ini ketahui. Uluman law qaraha ma qalaha. Ilmu-ilmu yang kalau dia pelajari, kalau dia baca dulu, dia tidak akan seperti itu. Dia tidak akan membencinya. Walakinnar ridha bil jahli sahlu. Akan tetapi terlalu mudah, ya, ridha dengan kejahilan diri sendiri. Seorang lebih suka dengan kejahilan ketimbang dia punya ilmu terhadap hal tersebut. Nah,
Ini masalahnya orang jahil terkadang apa? Suka memberikan celaan, suka memberikan kritikan. Ya. Padahal dia belum tahu hal tersebut. Naam. Intaha kalamu. Demikian selesai ucapan beliau. Wa innama tanfa'u riayatu fununil ilm bi'timadi aslaini. Dan hanya saja atau sesungguhnya akan memberikan manfaat seseorang yang memperhatikan berbagai disiplin ilmu dengan dia bersandar kepada dua perkara. Seorang dapat mewujudkan hal ini, yaitu dia bagaimana dia memperhatikan bidang-bidang ilmu untuk dia pelajari dan dia dahulukan, ya, yang perlu dia dahulukan. Ada skala prioritas di dalam hal tersebut. Dia pegang dua perkara. Apa itu? Ahaduhuma, yang pertama, taqdimul aham fal muhim. Dia dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Karena seperti yang tadi kita sebutkan, ilmu itu terlalu banyak dan ilmu itu semuanya penting. Ilmu agama. Tetapi di antaranya ada yang lebih penting dulu, ada yang diprioritaskan dulu, ada yang lebih didahulukan sebelum yang lainnya. Ilmu sifatnya seperti itu. Bitadarruj, ada tahapan-tahapannya. Nah, ada jenjang-jenjangnya. Ya. Seorang kalau mau belajar ilmu, pelajari yang mudah-mudah terlebih dahulu. Pelajari, ya, yang lebih penting terlebih dahulu. Baru setelahnya dia pelajari yang lainnya. Maka ini taqdimul aham fal aham, taqdimul aham fal muhim. Dia dahulukan yang lebih penting, kemudian yang penting setelahnya. Mimma yaftaqiru ilaihil muta'allim fil qiyami biwadhaifil ubudiyyati lillah. Apa itu yang lebih penting, kemudian yang penting setelahnya, yaitu dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang pelajar, seorang yang belajar. Fil qiyami biwadhaifil ubudiyyati lillah, untuk menegakkan tugas-tugas penghambaan peribadatan kepada Allah. Ya. Seperti ilmu-ilmu tentang sholat, dia perlu pelajari. Karena itu tugas dia untuk beribadah. Bagaimana caranya dia beribadah kepada Allah sementara dia tidak tahu ilmunya ibadah itu? Dia mau sholat, sementara sholat itu kewajibannya dalam sehari semalam, dalam keadaan dia tidak tahu bagaimana cara sholat, maka dia wajib pelajari tentang fikih sholat. Nah, sebelum itu, karena sholat itu tidak sah kecuali dengan bersuci, bertaharah, maka dia perlu pelajari fikih taharah. Ini dari tugas-tugas kewajiban. Nanti tatkala tiba Ramadan, dia perlu pelajari fikih tentang puasa Ramadan. Ini dari kewajiban-kewajiban. Nah, kemudian yang lebih penting daripada itu apa? Pelajari ilmu tauhid, ilmu akidah yang bisa meluruskan dirinya. Itu yang menjadi dasar dan pondasi dia di dalam ilmu. Nah, demikian pula dalam akhlak dan adab. Seorang penuntut ilmu dia perlu berakhlak, dia perlu punya adab. Jangan sampai seorang penuntut ilmu dia paham tauhid, dia paham akidah, dia paham fikih, tapi dia tidak tahu tentang akhlak dan adab. Ini aib bagi seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, apalagi dia disifatkan sebagai sunni salafi ahlu sunnah wal jamaah, dia adalah orang yang paling tahu adab. Dia orang yang paling tahu akhlak. Dia pandai bermuamalah dengan orang lain dengan sikap yang bijak. Tahu dia, ya. Karena apa? Dakwah ini dibutuhkan akhlak. Seseorang walaupun dia cerdas, pandai membawakan dalil, pandai berceramah, tapi kalau dia tidak punya akhlak, tidak punya adab, bagaimana orang bisa menerima dirinya? Bagaimana orang bisa menerima dirinya? Nah, maka akhlak adalah perkara yang hendaknya dia perhatikan di dalam ilmu. Nah, demikian pula dalam zikir-zikir, dia perlu merutinkan hal tersebut. Ada zikir pagi dan petang, ada zikir dalam sehari dan semalam, ya. Nah, ini juga harus dia kuasai. Nah, tatkala dia ingin berjual beli, dia perlu tahu fikih jual beli, ya. Jangan seperti keadaan sebagian orang dalam bab jarah wa ta'dil, ya, dalam masalah mengkritik orang,
mentahdir orang luar biasa. Dia geluti ilmu itu. Dia senang untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang seperti itu. Tetapi di dalam perkara akidah, tauhid, ya, ketika ditanya apa itu tauhid, dia tidak bisa mendefinisikannya. Apa itu ibadah, dia tidak tahu apa itu ibadah. Tatkala ditanya apa syarat salat, apa rukun salat, dia masih jahil. Sementara kalau dalam bab tahdir mentahdir, kritik mengkritik, dia paling paham. Dia mengerti tentang hal tersebut. Ya, bukan artinya tidak perlu dipelajari perkara yang seperti itu. Penting kita pelajari juga, tetapi jangan sampai perkara yang lebih penting kita lalai darinya. Perkara yang lebih penting kita lalai darinya. Ya, ada sebagian orang yang masya Allah di dalam bab politik luar biasa. Ya, tahu dia politik ini dan itu. Dalam masalah sebagian orang dalam masalah jihad, fokusnya di jihad saja. Nah, dalam masalah yang lain dia jahil. Ini aib bagi seseorang. Karena dia lebih mendahulukan ya perkara yang tidak terlalu penting bagi dia. Ya penting, tapi ada hal yang lebih penting yang dia telantarkan. Ada hal yang lebih penting yang dia telantarkan. Maka ini kekeliruan di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Iya. Makanya pernah disebutkan dari Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya tentang menuntut ilmu. Maka beliau mengatakan hasanun jamil. Hal yang sangat bagus. Iya, hal yang sangat indah. Walakin indur ila alladhi yalzamuk. Tapi lihatlah dari ilmu itu, ilmu yang wajib atas dirimu. Nah, sini Imam Malik ingin mengisyaratkan bahwa pelajari dulu ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang dengannya engkau beribadah kepada Allah, yang dengannya engkau menunaikan kewajibanmu. Dahulukan itu. Nah, sebelum perkara-perkara yang lainnya. Jangan sampai salah. Dahulukan yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Dahulukan yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya. Kemudian kata beliau, wal akharu, yang kedua, ayyakuna qasduhu fi awwali talabih tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Hendaknya maksud dia di awal kali menuntut ilmu adalah untuk bisa mendapatkan dan menyelesaikan buku-buku yang ringkas di setiap disiplin ilmu. Di setiap disiplin ilmu dia pelajari dulu yang ringkas-ringkas. Nah, di dalam ilmu ini, jadi termasuk kekeliruan terkadang sebagian orang yang baru belajar ilmu lalu dia pelajari kitab mutawwalat, kitab-kitab yang tebal, yang panjang lebar. Baru belajar ilmu sudah dia kaji kitab Fathul Bari misalnya, Syarah Sahih Bukhari, atau Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i. Ini kitab-kitab yang nanti dipelajari. Ya, kelasnya beda. Nah, pelajari dulu hal-hal yang ringan, yang ringkas-ringkas dulu. Ini baru belajar. Nah, ibaratnya orang baru belajar ilmu itu ya seperti anak-anak, anak kecil ya, jangan dikasih makan makanan orang dewasa. Ya. Anak kecil ya makanannya sesuai dengan apa namanya? Makanan mereka. Makanya kata sebagian ulama, ta'amul kibar summun lissighar. Makanan orang dewasa kalau diberikan kepada anak kecil bisa menjadi racun bagi dia. Anak masih baru lahir ya, kemudian dikasih makan nasi. Ya. Nah, ini kan kesalahan, kekeliruan. Sama orang baru belajar. Ketika dia baru belajar, maka pelajari dulu yang ringan-ringan dulu. Ya, sesuaikan dengan tingkatannya dulu. Nah, ini makanya penting ya seorang mempelajari yang ringkas-ringkas dulu. Ya, pelajaran-pelajaran yang mudah-mudah dulu. Nah, ya. Jangan sampai dia pelajari yang tinggi-tinggi ya, yang pada akhirnya apa? Ilmunya tidak kuat, dasarnya tidak kuat, akan roboh. Ya, ibaratnya seperti orang membangun rumah 10 tingkat. Tapi pondasinya rapuh. Ya, dia tidak pakai pondasi yang kuat.
yang pondasinya hanya cukup menampung 1 tingkat saja. Dia mau bangun 10 tingkat. Bagaimana bisa berdiri bangunannya? Ilmu seperti itu. Nah, ilmu seperti itu. Kuatkan dulu dasar-dasarnya, pondasinya. Ya, baru setelahnya dia bangun yang lainnya. Maka akan kuat ilmu itu. Akan kuat ilmu itu. Nah, ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Jadi ada jenjang-jenjangnya, ada dasar-dasar ilmu itu. Iya. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengibaratkan ilmu itu seperti obat, kata beliau. Ilmu seperti obat. Nah, obat kalau dimakan kelebihan dosis bisa jadi racun. Ya, bukan menyembuhkan, malah bisa membuat dia sengsara. Nah, tapi makan seperlunya, kayak obat. Dosisnya mana? Dosisnya seberapa? Dia minum sesuai dengan dosisnya. Siapa yang menerangkannya? Dokter. Nah, dia minum. Jangan dia pengen sembuh, ya sudah, ini obat ini saya makan semuanya sudah, supaya saya sembuh dengan cepat. Oh, bukan kesembuhan yang dia dapatkan. Iya. Nah, ilmu seperti itu para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga sebagian terkadang seorang penuntut ilmu, ini dari perkara yang kadang diingatkan juga oleh para ulama kita, para asatidah kita. Terkadang sebagian orang sangat suka dengan kajian-kajian tablik akbar misalnya, atau kajian-kajian tematik. Oh, semangatnya luar biasa. Tetapi kalau sudah kajian kitab, dia loyo, semangatnya kurang. Kalau pelajaran kitab nggak greget, ya. Subhanallah. Padahal justru pelajaran kitab itulah yang akan membentuk dirinya, akan membentuk ilmunya. Nah, bukan artinya tidak boleh kita belajar pengajian tematik atau ya pelajaran pengajian tablik akbar, daurah. Silahkan, bagus untuk apa? Membangkitkan semangat. Jangan juga dicela pelajaran-pelajaran tematik, tidak boleh. Tapi ada sebagian orang yang keliru. Kalau pelajaran tematik suka dia. Nah, yang pelajaran kitab tidak mau hadir dia. Ini keliru. Ya, seorang menuntut ilmu, ya dia lihat. Nah, yang bisa membangun ilmunya itu. Justru harusnya dia suka mempelajari ya pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh ustadznya, pembahasan-pembahasan kitab. Kan ini yang merunut ilmunya dia. Nah, akan membangun ilmunya dia. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini ucapan dari al-Imam atau dari Syekh rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan ada 2 perkara yang menjadi pedoman, sandaran ya di dalam kita memperhatikan dan melihat ilmu agar kita bisa mendapatkannya dan tumbuh pengagungan kita kepada ilmu. Dahulukan yang terpenting, kemudian yang penting setelahnya, kemudian ketika dia belajari yang ringkas-ringkas dulu, dari mukhtasar dulu, ringkasan-ringkasan dulu. Fi kulli fannin, di setiap disiplin ilmu, hatta idza istakmala anwa'al ulumi an-nafi'ati nadhara ila ma wafaqa taba'ahu minha. Sehingga dia kalau dia sudah selesaikan, dia sempurnakan dari jenis-jenis ilmu yang bermanfaat, dia punya basic akan hal tersebut, baru dia lihat kepada apa yang mencocoki dirinya dari suatu ilmu, wa anasa min nafsihi qudratan alaihi, apa yang membuat dirinya nyaman, dia mampu di situ, fatabahhara fihi, maka dia mendalam di salah satu disiplin ilmu. Sawaun kana fannan wahidan am aktsar, baik dia fokus kepada satu disiplin ilmu saja atau lebih. Nah, setelah dia punya dasar-dasar dari semua ilmu-ilmu yang ada, baru dia fokus kepada satu atau 2 atau lebih dari disiplin ilmu, ingin dia kuasai, ingin dia takhasus, ingin dia ya spesialisasi di situ. Silahkan, tidak ada masalah. Nah, misalnya dia ingin ya setelah dia punya dasar-dasar dari berbagai disiplin ilmu, dia mau fokus di ilmu fikih, atau dia di ilmu fikih dia ingin fokus ya di pembahasan misalnya babul muamalah, kitabul muamalat, silahkan. Nah, kalau dia ingin lebih daripada itu, ya dia fokuskan di berbagai 1 atau 2 atau lebih dari disiplin ilmu. Nah, demikian seorang belajarnya benar seperti itu.
Wa min tayyari syi'ri syanaqitah, syanaqitah qaulu ahadihim. Di antara yang tersebar dari syair yang didapatkan dari Syinqit, ucapan seorang dari mereka, wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla lintihaimah wa fi taradufil ulumil man'uja in tau amanis tabaqa lan yakhruja. Naam. Katanya, jika kamu ingin meraih, mendapatkan suatu disiplin ilmu, suatu bidang ilmu, maka selesaikanlah terlebih dahulu, sempurnakan dia. Wa an siwahu qabla al-intihaimah. Adapun ilmu-ilmu yang lain, kalau belum selesai, tinggalkan dulu. Ya. Wa fi taradufil ulumil man'uja. Karena kalau kita berusaha ingin mengumpulkan semua ilmu, ini sulit. Nah, in tau amanis tabaqa lan yakhruja. Ya, ibaratnya kalau ada bayi kembar yang mau dilahirkan, keduanya ingin berlomba siapa yang lebih dahulu keluar, dan ingin sama-sama keluar. Kata beliau, lan yakhruja, mereka tidak akan bisa keluar bersamaan. Ya, bayi kembar kalau mau keluar, ya satu-satu dulu, tidak mungkin bersamaan keluar. Ya, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau seorang di dalam ilmu ketika dia fokus, naam, ya dia selesaikan dulu satu. Iya, selesaikan dulu satu, karena kalau dia mau mengumpulkan semua ilmu, dia mau selesaikan, sulit. Nah, karena akal manusia itu terbatas. Ya, kecuali kalau mereka yang diberikan kelebihan, masya Allah. Kata beliau, waman arafa min nafsihi qudratan alal jam'i jama'a. Barang siapa yang dia tahu akan dirinya, dia mampu untuk mengumpulkan banyak ilmu, silahkan dia kumpulkan. Wa kanat haluhu istisna'an minal umumi. Nah, orang seperti ini keadaannya diperkecualikan dari keumuman kebanyakan orang. Artinya keumuman kebanyakan orang, ya dia tidak sulit untuk bisa mengumpulkan berbagai ilmu untuk dia pelajari sekaligus. Ya, dia mungkin butuh satu-satu dulu dia pelajari. Satu-satu dulu dia pelajari. Ya, tapi kalau dia mempunyai, dilihat ada kemampuannya untuk bisa mengumpulkan berbagai disiplin ilmu untuk bisa dia selesaikan sekaligus, silahkan. Dia yang paling tahu terhadap dirinya. Dia yang lebih tahu terhadap dirinya. Tapi kebanyakan orang tidak seperti ini. Nah, kalau yang dia pelajari itu ilmu-ilmu yang ringan, dia mampu untuk mendengarkan yang ini, kemudian yang ini, silahkan. Nah, karena ringan. Ya, tapi kalau perkara dari ilmu-ilmu yang berat misalnya, yang menguras otak untuk dia pelajari, ya maka dia fokuskan dulu di satu ilmu. Selesai, baru dia melangkah kepada ilmu yang lain. Nah, ini para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dari poin yang ke-6, ya, dari disiplin atau dari al-maqid, dari simpul dari poin pengagungan kita kepada ilmu, yaitu bagaimana seseorang memperhatikan, ya, dari bidang-bidang ilmu, disiplin ilmu untuk dia pelajari, ya, dan dia punya basic di situ di setiap disiplin ilmu. Naam, setelahnya baru dia fokus, ingin memfokuskan diri, spesialisasi dalam satu permasalahan, silahkan. Naam, tapi dari hal yang juga dia ingat, dahulukan yang paling penting dan yang terpenting setelahnya. Dan kalau dia belajar, jangan pelajari yang tebal-tebal dulu, tapi pelajari yang ringkas-ringkas terlebih dahulu, yang mudah-mudah terlebih dahulu. Baru setelahnya dia bangun ilmunya dari sana, dia pelajari yang lebih besar, dan seterusnya sampai dia alim, sampai dia betul-betul mengetahui dan menguasainya. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.